Shalom sahabat semua dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Cerita Alkitabku, tempat di mana kita bersama-sama menggali keindahan, kebijaksanaan dan makna serta dari kisah-kisah Alkitab. Setiap cerita memiliki pesan yang relevan, tidak hanya untuk zaman dahulu, tetapi juga untuk kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti cerita Alkitab hari ini. Di tanah Kanaan, Yehuda, anak Yakub, menikah dan memiliki 3 anak, Onan, dan Shelah. Menikahi seorang wanita bernama Tamar, tetapi Tuhan memandang jahat dan ia mati tanpa keturunan. Sesuai hukum Levirat, Onan harus menikahi Tamar untuk memberi keturunan bagi saudaranya, tetapi ia menolak tanggung jawabnya. Tuhan menghukumnya, dan ia pun mati. Yehuda takut kehilangan anak bungsunya, Shelah, sehingga ia menunda pernikahan mereka. Tamar pun menyusun rencana. Tamar menyamar sebagai pelacur dan duduk di pinggir jalan. Yehuda, yang tidak mengenalinya, mendekatinya dan berjanji akan memberikan seekor kambing sebagai pembayaran. Sebagai jaminan, Tamar meminta meterai, tali, dan tongkat Yehuda. Ketika Tamar mengandung, Yehuda hendak menghukumnya, tetapi Tamar menunjukkan jaminan tersebut. Yehuda pun mengakui kesalahannya, dan dari hubungan itu, Tamar melahirkan kembar, Peres dan Zerah. Sementara itu, di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, seorang perwira Firaun. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia dipercaya mengurus seluruh rumah Potifar. Namun, istri Potifar tergoda padanya dan berulang kali merayunya. Yusuf menolak dengan tegas, tetapi pada suatu hari, saat rumah kosong, istri Potifar menarik jubahnya. Yusuf melarikan diri, meninggalkan jubahnya di tangan wanita itu. Marah dan dipermalukan, istri Potifar menuduh Yusuf mencoba memperkosanya. Potifar, yang percaya pada istrinya, menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Namun, Tuhan tetap menyertai Yusuf, dan kepala penjara mempercayainya untuk mengurus tahanan lainnya. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 pejabat Firaun, juru minuman dan juru roti, yang keduanya bermimpi pada malam yang sama. Mereka bingung karena tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi mereka. Yusuf berkata, Tuhan yang memberi tafsiran. Ia menjelaskan bahwa juru minuman akan dikembalikan ke posisinya dalam 3 hari, sementara juru roti akan dihukum mati. 3 hari kemudian, tafsirannya terbukti benar. Yusuf meminta juru minuman untuk mengingatnya di hadapan Firaun, tetapi ia melupakannya. 2 tahun kemudian, Firaun bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum yang sehat yang dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya, sampai juru minuman ingat akan Yusuf. Yusuf dipanggil ke hadapan Firaun dan berkata, Tuhan akan memberikan tafsiran. Ia menjelaskan bahwa 7 tahun kelimpahan akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Yusuf menyarankan agar Firaun mengangkat seseorang untuk mengatur persediaan makanan. Terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf, Firaun mengangkatnya sebagai penguasa kedua setelah dirinya. Yusuf mengatur penyimpanan makanan selama 7 tahun kelimpahan, sehingga Mesir siap menghadapi kelaparan yang akan datang. Dengan rencana Tuhan, Yusuf dari seorang budak menjadi penguasa Mesir. Kelaparan yang akan datang bukan hanya menguji Mesir, tetapi juga membawa kembali keluarganya kepadanya, menggenapi rencana Allah bagi umatnya.